Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan. Semoga dalam suasana Ramadan ini kita semua senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mengikuti proses perkuliahan yang keempat, mata kuliah Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura. Pada kesempatan ini saya selaku dosen pengampu akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi ketika berbicara pembangunan, maka itu merupakan agenda besar setiap negara di dalam penyelenggaraan dan proses kebijakan suatu negara. Apa sebenarnya kebijakan pembangunan bidang ekonomi? Jadi kebijakan pembangunan bidang ekonomi adalah serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memajukan kondisi atau kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan sosial atau social welfare. Karena negara kita adalah suatu negara dengan konsep welfare state, dengan konsep negara kesejahteraan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam hal ini tafsir dalam batang tubuh Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya adalah terkait dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka salah satunya adalah pemerintah selaku pemangku kebijakan harus hadir dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh komponen masyarakat. Maka dalam hal ini perwujudannya bisa dilakukan dalam kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Di sini. Regulasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi itu salah satunya komponen yang paling besar adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi. Maka dalam hal ini perekonomian itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Maka ini yang kemudian disebut dengan sistem ekonomi koperasi. Namun dalam perjalanannya sistem ekonomi koperasi ini di dalam prakteknya secara implementatif kadang menjadi ekonomi kooperasi. Anda tahu kooperasi, jadi kuperas ini, kuperas itu, kuperas ini dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam tataran implementatif, dalam tataran praktis. Akan tetapi secara esensial, secara prosedural, secara paradigmatik, pemerintah dalam hal ini selaku pemangku kebijakan harus hadir di dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Yang salah satunya dengan cara melahirkan suatu regulasi kebijakan di dalam pembangunan bidang ekonomi. Di sini. Regulasi kebijakan yang lain terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 20
nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Maka dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan kepada semua lapisan masyarakat, memberikan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat agar mempunyai kreasi di dalam bidang-bidang ekonomi. Di sini. Maka kalau dalam teori pemasaran itu kita tidak harus mempunyai produk. Bisa saja nanti kita hanya sekedar membungkus, mengemas dan lain sebagainya. Karena varian pemasaran menurut Philip Kotler itu kan ada 4P. Ada produk di sini. Bagaimana produk dari barang yang kita tawarkan dari sisi ekonomis di sini. Produk baik dari kemasannya, baik dari isinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah price, harga. Jadi kebijakan harga. Kebijakan harganya gimana? Apakah ekonomis atau non ekonomis? Apakah ekonomis atau eksekutif? Maka tentunya masyarakat lebih memilih yang ekonomis. Karena masyarakat kita rata-rata sasarannya dalam hal ekonomi itu adalah menengah ke bawah. Price, termasuk yang ketiga adalah pledge. Jadi pledge itu berhubungan dengan tempat pelayanan di dalam proses pemasaran dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah promotion. Bagaimana sistem promosi dalam menjalankan roda ekonomi dan lain sebagainya. Oke, kita kembali pada regulasi kebijakan atau kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Jadi kebijakan pembangunan bidang ekonomi itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan ini tergantung pada public figure atau para elit yang pada waktu itu memegang kendali di dalam sistem kekuasaan dan pemerintahan. Pada masa Soekarno misalnya, maka diterapkan sistem ekonomi terpusat yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi bebas aktif di situ. Dan Pak Karno sendiri di dalam menjalankan roda pemerintahan, di dalam menjalankan roda kekuasaannya, beliau mempunyai ideologi secara personal interest istilahnya. Di situ dengan konsep yang disebut dengan Nasagom, nasionalis, agama dan komunis. Maka Pak Karno memandang bahwa kekuasaannya harus dijalankan dengan meleburkan tiga ideologi besar. Yang pertama adalah ideologi nasionalisme. Bagaimana masyarakat Indonesia itu harus diikat dengan aspek nasionalisme. Jadi dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang utuh sebagai aspek nasionalisme. Di situ. Jadi Indonesia sebagai satu bangsa yang bersatu padu, yang tidak terpisahkan, yang diikat dengan aspek nasionalisme. Yang kedua adalah agama. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan itu nilai-nilai agama dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah komunis. Satu komunitas itu disebut dengan sama rata sama rasa. Maka dalam hari ini ada kemungkinan dalam sistem ekonomi itu lebih kepada sistem ekonomi terpusat. Karena sistem ekonomi komunis itu yang kemudian lebih dikenal dengan sistem ekonomi sosialis, atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi terpusat. Maka semua kebijakan sektor ekonomi itu dikendalikan semuanya oleh pemerintah, sehingga hampir tidak ada kebebasan di dalam sistem pasar. Itu secara paradigmatik ideologi ekonomi. Beda dengan ideologi kapitalisme. Kalau ideologi kapitalisme dalam sistem ekonomi adalah suatu sistem ekonomi di mana memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk berkompetisi di bidang ekonomi. Jadi banyak sebenarnya varian-varian atau ideologi-ideologi di dalam sistem ekonomi. Ekonomi syariah misalnya. Jadi ekonomi syariah dengan konsep muzara'ah, dengan konsep ijarah, dengan konsep rahan, dengan konsep musaqqah, mudharabah dan lain sebagainya. Jadi dengan sistem akad. Makanya kalau di dalam sistem ekonomi syariah dengan sistem munakahat dan lain sebagainya misalnya, maka sistem perekonomiannya itu dengan sistem akad.
Jadi di akad ada ijab kabul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tidak dikenal dengan istilah bunga, tapi dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil. Jadi antara pengelola dengan pemilik modal itu ada kesepakatan dalam hal bagi hasil. Itu di dalam sistem ekonomi syariah. Oke, bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru? Jadi pada masa Pak Harto kita kenal Pak Harto itu sebagai bapak pembangunan. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto luar biasa. Yang diterjemahkan dalam bentuk repelita, rencana pembangunan 5 tahunan, itu salah satunya. Itu di dalam sistem pembangunan. Dalam sistem pembangunan. Maka Pak Harto sebagai elit yang memimpin negeri ini, ideologinya adalah asas tunggal Pancasila. Jadi menerapkan asas tunggal pada waktu itu. Maka Pancasila itu diterjemahkan dalam bentuk program P4. Jadi P4 itu program pengamalan penghayatan pedoman pengamalan penghayatan Pancasila, itu P4 namanya di sini. Maka dalam hal politik misalnya Pak Harto tidak menghendaki partai politik itu berasaskan agama, maka semuanya harus berasaskan Islam, baik partai politik, baik organisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak mau harus bubar pada waktu itu. Maka di dalam partai politik pada masanya Pak Harto hanya ada 2 partai politik. Satu adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Partai Demokrasi Indonesia, dan ditambah 1 golongan karya, Golkar. Pada waktu itu Golkar tidak mau dinamakan sebagai partai di sini. Dalam hal ekonomi, dalam hal kebijakan ekonomi, Pak Harto itu menginginkan dengan sistem ekonomi koperasi sebenarnya. Maka pada waktu itu didirikanlah berbagai koperasi unit desa yang disebut dengan KUD dalam rangka untuk pembangunan bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. Maka di daerah perkotaan, di daerah pedesaan itu sudah ada sistem perkoperasian sebagai wujud dari sistem ekonomi kerakyatan ala Indonesiais, sebagai wujud dari sistem ekonomi Pancasila. Jadi kan ekonomi koperasi itu adalah suatu sistem ekonomi yang dikelola dan dibangun secara bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Sehingga nanti ketika ada hasil di dalam pengelolaan koperasi ini, maka hasilnya adalah milik bersama. Itu yang disebut dengan SHU, sisa hasil usaha. Akan tetapi di dalam perjalanannya, dalam penerapannya, dalam implementasinya, Pak Harto sebagai bapak pembangunan yang berkuasa pada waktu itu sekitar kurang lebih 32 tahun Pak Harto. Jadi tumbang pada tahun 1998 tanggal 21 Mei. Itu Pak Harto dengan Orde Barunya. Ternyata di dalam pelaksanaannya Pak Harto melaksanakan sistem ekonomi yang dirumuskan oleh Rosto. Jadi J.J. Rosto itu merumuskan 5 perkembangan atau 5 fase perkembangan masyarakat dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat itu oleh Rosto dikategorikan dengan kategori masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini adalah suatu komunitas masyarakat di mana mereka itu masih bergantung pada alam. Jadi kebergantungan hidupnya itu dari sisi ekonomi itu masih bergantung pada alam. Itu masyarakat tradisional. Yang kedua adalah masyarakat pratinggal landas. Jadi masyarakat pratinggal landas itu adalah suatu komponen masyarakat yang masa peralihan dari masyarakat tradisional mau menuju masyarakat berkembang. Jadi antara masyarakat tradisional dengan masyarakat berkembang. Baru setelah itu adalah masyarakat tinggal landas, adalah masyarakat berkembang. Jadi Indonesia itu dikategorikan sebagai negara-negara berkembang, atau yang dikenal dengan negara dunia ketiga, istilahnya negara berkembang, masyarakat tinggal landas. Kemudian yang keempat adalah masyarakat modern, adalah suatu komunitas masyarakat yang sudah dihadapkan dengan berbagai kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Jadi mengenal industrialisasi dan lain sebagainya. Itu macam-macam di situ.
Itu masyarakat modern. Ini masyarakat yang kemudian sistem IT-nya sudah kuat. Jadi di bidang ekonomi misalnya bisa saja mereka itu sudah tidak mengenal toko secara permanen, akan tetapi toko itu ada di online dan lain sebagainya. Itu masyarakat modern. Jadi kita sekarang itu sudah memasuki era itu, era digitalisasi. Jadi ekonomi digitalisasi. Jadi sistem ekonomi dengan era digital. Maka yang kelima itu, masyarakat itu katanya Rustu sudah masuk pada fase yang disebut dengan konsumsi massa tinggi. Jadi konsumsi massa tinggi. Artinya masyarakat yang di situ itu sudah memasuki suatu fase kemajuan teknologi yang kemudian pada puncaknya seperti Amerika dan lain sebagainya. Jadi pada masyarakat konsumsi massa tinggi itu antara merawat dengan membeli barang itu biayanya sama. Itu pada masyarakat konsumsi massa tinggi di sini. Nah, maka di dalam sistem ekonomi sebenarnya kalau kita mau jujur itu sistem ekonomi Islam itu luar biasa dalam hal pemberdayaan ekonomi. Jadi dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi kesederhanaan kalau dalam Islam itu adalah yang kaya membantu yang miskin. Maka kalau dalam Islam itu dalam sisi pemberdayaan ekonomi itu melalui zakat. Ada 8 golongan itu yang punya hak di dalam menerima zakat, itu salah satunya. Dan ini sudah dilakukan oleh para khalifah, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana negara itu mampu memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat dengan pengelolaan zakat pada waktu itu. Jadi prinsipnya di dalam zakat itu adalah setiap kekayaan masing-masing individu itu 2,5% untuk mereka. Jadi 2,5% untuk zakat. Jadi anggaplah kalau misalnya punya penghasilan 100.000 per bulan, maka per bulan itu setiap individu, setiap kepala itu harus mendarmakan zakatnya dari penghasilannya itu 2.500. Kalau 2.500 misalnya dikalikan jumlah masyarakat Islam Indonesia. Kalau jumlah masyarakat Islam Indonesia adalah 1.500 juta. Kan berarti 2.500 dikali 1.000 saja berapa? Maka kalau ini betul-betul dilakukan dan negara hadir di dalam memberikan payung hukum atau regulasi kebijakan yang jelas tentang pengelolaan zakat misalnya, yang itu untuk kepentingan kesejahteraan social welfare, maka fa insyaallah tidak ada di negara ini orang-orang yang miskin yang hidup di dalam garis kemiskinan. Maka negara, masyarakat akan mencapai puncak kehidupan yang disebut dengan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adalah suatu negara yang diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Akan tetapi hal ini tidak diterapkan di negara kita yang sebenarnya mayoritas muslim terbesar di dunia. Seandainya konsep negara, konsep regulasi kebijakan bagi mereka yang beragama Islam misalnya disandarkan pada nilai-nilai yang seperti ini, nilai-nilai pemberdayaan yang seperti ini, didasarkan pada nilai-nilai pemberdayaan yang mengacu pada hukum-hukum ketuhanan, hukum-hukum Allah gitu. Maka kesejahteraan itu dengan sendirinya akan datang. Kenapa? Allah itu berjanji dalam Al-Qur'an, walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau seandainya ada ahlul qura di suatu penduduk, ahlul qura di suatu desa, ahlul qura di suatu kecamatan, ahlul qura di suatu kabupaten, ahlul qura di suatu provinsi, ahlul qura di suatu negara dan bahkan suatu bangsa, amanu yang beriman ya ahlul qura dan bertakwa, wattaqau dan bertakwa ia penduduk, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka niscaya saya akan limpahkan barokah yang dari langit dan barokah yang dari bumi. Artinya apa? Jadi kesejahteraan datang dengan sendirinya. Masyarakat dijamin kesejahteraan.
Jadi anggaplah pemberdayaan ekonomi misalnya mengacu pada nilai-nilai syariah Islam, mengacu pada konsep-konsep hukum Islam. Bagi yang beragama Islam diwajibkan zakat setiap pendapatan tiap bulannya itu diambil 2,5%. Gambarannya tadi kalau 100.000 per orang pendapatannya per 100.000 per kepala, maka berarti 2.500 kewajiban untuk zakat mal gitu istilahnya. Dan itu diperuntukkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dan tidak hanya kepada mereka yang beragama Islam yang mendapatkan penerima manfaat itu sebagai penerima manfaat dari adanya kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui zakat itu. Tapi yang tidak Islam pun juga bisa dapat. Yang bukan orang Muslim pun bisa juga dapat misalnya. Kalau itu misalnya dilakukan, asalkan jangan dikorupsi, insya Allah tidak ada masyarakat yang kemudian putus sekolah, tidak ada masyarakat yang kemudian tertinggal dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Jadi zakat itu sangat efektif. Jadi kalau 2.500 per bulan dikalikan jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Kalau misalnya saya satu kepala keluarga dengan penghasilan 1,5 juta saja tiap bulan, kan berarti sudah 33.000, 2,5% dari 1,5 juta. Kalau ada sampai 1.000 orang saja yang penghasilannya 1,5 juta, kan berarti 33.000 dikalikan 1.000 orang. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan mereka yang berhak. Sehingga proses pemberdayaan itu adalah atau pembangunan bidang ekonomi atau perwujudan bagaimana nanti mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sebagai tanggung jawab bersama, sebagai tanggung jawab sosial. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini harus memberikan jaminan kejelasan hukum. Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan kejelasan hukum terkait dengan masalah proses pemberian kesejahteraan kepada masyarakat melalui regulasi kebijakan bidang ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga senantiasa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di hari-hari kita oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang panjang umur. Siapakah orang yang panjang umur? Jadi kata ulama, orang yang panjang umur adalah mangkanat hayatuhu ma'muratan min a'malis shalihah. Jadi orang yang panjang umur adalah mereka yang semasa hidupnya selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Orang yang panjang umur adalah mereka yang lebih banyak amal kebaikannya daripada amal kejelekannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.